Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mahendra. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, dampak COVID-19 dan pengendaliannya berupa penerapan protokol kesehatan dengan penerapan 3M di masyarakat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih coronavirus. Nah, di coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi. Ya, infeksi saluran pernapasan melalui flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Nah, dua penyakit tersebut itu tuh sudah kita lewati pada masanya. Dan sekarang kita menemui jenis yang hampir sama dengan kedua penyakit tersebut, yaitu coronavirus atau biasa kita sebutnya dengan SARS Acute Repository Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Nah, pertama-tama COVID masuk dari Wuhan pada tahun Desember 2019. Di sini menyebab dan di biasa kok kita Indonesia biasa menyebutnya COVID-19. Nah, di COVID-19 tersebut di sini bisa dibilang COVID-19 bisa berdampak pada beberapa faktor. Malah hampir semua faktor terkena dampak dari virus ini. Yang pertama sepertinya pada masyarakat. Terganggunya aktivitas masyarakat akibat virus. Seperti bentuknya PPKM. Begitu. Nah, yang kedua terhadap ekonomi. Turunnya dampak bisa dibilang angka ekonomi kita lebih banyak menurun karena turunnya seperti ya bisa dibilang ekonomi masyarakat, ekonomi luar, UMKM maupun beberapa usaha lainnya. Dan pada pendidikan. Nah, contohnya sekarang diberlakukannya pendidikan online. Nah, di sini pendidikan online banyak berdampak pada wawasan maupun pengetahuan yang bisa didasari dengan kurangnya motivasi dari mahasiswa maupun siswa dalam pendidikan online. Gitu. Yang selanjutnya pekerjaan. Nah, di pekerjaan susahnya untuk mobilitas saat pergi maupun pulang untuk yang didampakkan oleh coronavirus. Selanjutnya di bagian politik. Di sini bisa dibilang agak sensitif omongannya. Karena memang bisa dibilang coronavirus bisa dijadikan sebuah poin di politik yang bisa untuk mereka naik turunnya di bagian politik. Begitu. Nah, selanjutnya berapa pengendalian COVID-19 atau 3M. Di sini laman resmi Satuan Satgas Penanganan COVID-19 mengonfirmasi langkah-langkah yang baik dan benar menerapkan perilaku 3M yang mencegah penularan virus corona. Yang pertama, penggunaan masker. Nah, semua orang harus memakai masker terutama di luar rumah. Selanjutnya, sebelum memakai masker, kita harus mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya menggunakan sabun atau air mengalir minimal 20 detik. Bila tidak tersedia air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, di kandungan hand sanitizer yang setidaknya mengandung 60% alkohol. Selanjutnya, pakai masker untuk menutupi mulut dan hidung. Dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Maksudnya tuh harus harus rapat untuk menutupi celah-celahnya. Nah, yang selanjutnya, menghindari menyentuh masker saat digunakan. Kebiasaan kita saat kita menggunakan masker, kita menyentuh bagian depan atau bagian di dekat bagian hidung. Nah, begitu.
selanjutnya, bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Dah, itu seperti kita sebelum menggunakan masker, karena masker ini kan sifatnya menghalangi. Jadi di saat kita menyentuh bagian masker, di sini tangan yang sudah menyentuh masker tidak menutup kemungkinan kita menyentuh mata atau bagian hidung. Begitu. Selanjutnya, panduan untuk mencuci tangan. Nah, di 3M setelah penggunaan masker, kita harus mencuci tangan. Nah, cuci tangannya di mana nih? Saat kita sudah keluar rumah, kita masuk rumah nih. Saat dari luar, kita harus cuci tangan. Nah, menggunakan air mengalir ataupun hand sanitizer. Gitu. Nah, saat mencuci tangan, sebisanya kita mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, gosok semua permukaan tangan termasuk telapak maupun punggung tangan, sela-sela jari, kuku selama 20 detik. Nah, bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir. Keringkan tangan dengan air bersih dengan kain bersih atau tisu kering. Yang tangan harus dibuang tempat sampah yang bisa digunakan. Selanjutnya, panduan menjaga jarak. Nah, di sini panduan menjaga jarak. Jarak yang kita anjurkan dari Satgas pun juga itu tuh sekitar 1 meter. 1 meter sampai 1,5 meter untuk jarak antara kita dan orang lain. Itu jika kita memang benar-benar keluar pada saat keadaannya terdesak, seperti misal kita antri di sebuah minimarket. Nah, kita harus antri 1 meter dari jarak orang yang di depan kita maupun di samping kita. Gitu. Nah, selanjutnya saat kita nah, ini nih diberlakukan untuk semua umur, tidak ada memandang umur. Mungkin kalau dari penjelasan saya masih ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap video saya bisa berguna untuk kalian semua. Saya tutup, billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.